Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Nia Yuniarsih, S.Farm M.Farm, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Penghantaran Obat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok kelas FM21A akan mempresentasikan hasil tugas review artikel kelompok kami dengan judul Perkembangan Teknologi dalam Sistem Penghantaran Obat, Kesediaan Obat Tetes Mata. Adapun anggota kelompok 7 ini terdiri dari saya, Adifa Nafila Zulfa, ada Astriani Nurjana, Nini Nurlela, dan Intan Bercahyani. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan materi yang akan dibacakan oleh para pemateri. Kepadanya dipersilakan. Yang pertama ada pendahuluan. Seiring berkembangnya teknologi, sistem penghantaran obat sudah banyak dikembangkan untuk meningkatkan efikasi obat, termasuk meningkatkan efek farmakokinetika dan perubahan farmakodinamik. Sistem penghantaran obat bertujuan untuk melepaskan zat aktif ke sistem peredaran darah hingga mencapai reseptor, sehingga obat tersebut dapat menghasilkan efek yang lebih maksimal. Penghantaran obat melalui mata menjadi salah satu upaya yang paling menarik dan menantang yang dihadapi oleh ilmuwan farmasi karena lingkungan yang kritis dan spesifik secara farmakokinetik yang ada pada mata. Selanjutnya ada obat tetes mata. Obat tetes mata merupakan sediaan steril berbentuk larutan atau suspensi yang diaplikasikan pada selaput lendir mata untuk mengatasi berbagai gangguan mata. Inovasi dalam sistem penghantaran obat tetes mata bertujuan untuk meningkatkan efikasi pengobatan dan kenyamanan pengguna. Obat tetes mata menghadapi tantangan dalam hal biofabilitas dan waktu kontak pada permukaan mata, sehingga diperlukan teknologi penghantaran yang efektif. Pada artikel review ini mengkaji perkembangan terbaru, termasuk nanoteknologi dan sistem pelepasan bertahap yang dapat meningkatkan penetrasi obat, memperpanjang durasi efek terapeutik, dan mengurangi frekuensi pemberian. Selanjutnya ada metodologi. Pada artikel ini, ulasan didasarkan pada data dan informasi dari jurnal internasional dan nasional yang diperoleh melalui metode literatur research melalui database seperti Google Scholar, PubMed, dan ScienceDirect. Penelusuran menggunakan kata kunci sistem penghantaran obat tetes mata dan perkembangan teknologi sediaan tetes mata dengan batas waktu publikasi 2014 sampai 2024. Hasil dan pembahasan akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Menurut penelitian Zhang Jie et al. 2021 dalam jurnal yang berjudul 10 Years of Knowledge of Nano Carrier-Based Drug Delivery System in Ophthalmology, Current Evidence, Challenge, and Future Prospective, pendekatan nanoteknologi dalam sistem penghantaran obat berbasis pembawa nano telah menjadi fokus utama dalam oftalmologi. Studi ini mengevaluasi bukti, tantangan, dan prospek ke depan dengan harapan teknologi ini dapat memberikan aplikasi yang berhasil untuk pengobatan penyakit mata. Menurut penelitian Movitvar et al. Tahun 2021 dalam jurnal yang berjudul Drug Delivery to the Anterior Segment of the Eye, a Review of Current and Future Treatment Strategies, dalam penelitian ini memfokuskan pada peningkatan perangkat penghantaran obat topikal dengan meningkatkan waktu tinggal di mata, mengatasi hambatan fisiologis dan anatomis, dan mengembangkan perangkat medis
dan formulasi obat untuk meningkatkan durasi kerja obat aktif. Menurut penelitian Krugloff dan Borshevsky tahun 2022 dalam jurnal yang berjudul The Use of Modern KBD Progress in the Pharmaceutical Development of Technology of Liposomal Eye Drop dalam menggunakan metode ekstrusi tekanan tinggi dengan microfluidizer untuk homogenisasi dalam pengembangan teknologi tetes mata liposomal. Diperoleh hasil berdasarkan pemodelan statistik teknologi yang fleksibel dan andal berhasil dikembangkan dengan menetapkan parameter optimal setiap tahap proses. Penelitian ini juga menganalisis interaksi parameter variabel teknologi, mengevaluasi faktor utama dalam operasi manufaktur dan memastikan sebagian besar faktor bersifat terkendali atau tidak kritis. Menurut penelitian Mostafa M. et al. Tahun 2023 dalam jurnal yang berjudul Recent Advance of Ocular Drug Delivery System, Promise of Ocular Implant for Chronic Eye Disease, membahas kemajuan terbaru dalam sistem penghantaran obat mata dengan fokus pada implan okular untuk penyakit mata kronis. Penelitian ini menunjukkan bahwa nanokarir dapat mengendalikan gangguan mata kronis secara non-invasif, meskipun sebagian besar masih berada dalam tahap praklinis atau klinis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Menurut penelitian Diani A. dan Kumar G. tahun 2019 dalam jurnal yang berjudul A New Vision to a Novel Ocular Drug Delivery System, dalam penelitiannya mengembangkan sistem pengantaran obat okular baru menggunakan metode seperti moku adhesi, gel in situ, serta pembawa koloid seperti monopraktikal, liposom, niosom, mikroemulsi, dan mikropartikel. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan distribusi bahan aktif yang memadai ke mata dengan peningkatan penghantaran obat yang terkendali dan berkelanjutan melalui formulasi awal. Pembahasan di sini yaitu berbagai artikel ulasan membahas perkembangan teknologi dalam sistem penghantaran obat tetes mata, ukuran partikel yang tepat, penggunaan agen pembasah, penyangga, dan pengawet yang sesuai menjadi faktor penting untuk memastikan iritasi rendah, biofabilitas optimal, dan kompatibilitas dengan jaringan mata. Sistem penghantaran berbasis nanoteknologi seperti nanosuspensi dan liposom telah mengatasi masalah kelarutan obat sulit larut, termasuk dexamethasone dan ganciclovir. Larutan tetes mata memberikan permeasi obat secara cepat setelah pemberian tetes topikal, dan yang kemudian konsentrasinya menurun dengan cepat. Menurut Maseguer et al. Tahun 2016, kinetika penurunan konsentrasi obat dapat mengikuti urutan pertama yang mendekati. Oleh karena itu, untuk meningkatkan waktu kontak obat, permeasi, dan biofabilitas mata, berbagai aditif dapat ditambahkan ke tetes mata topikal seperti penambahan vikositas, penambahan permeasi, dan siklodextrin. Menurut Gedhard et al. Tahun 2015, penambahan vikositas meningkatkan waktu tinggal prokarnea dan biofabilitas setelah pemberian tetes topikal dengan meningkatkan vikositas formulasi. Contoh penambahan vikositas meliputi hidroksimetilsulosa, hidroksietilsulosa,
natrium karboksimetilsulosa, hidroksipolil metilsulosa, dan pibiol alkohol. Menurut Van et al. Tahun 2021, aditif lain seperti agen helasi, pengawet, agen aktif permukaan, dan garam empedu diteliti sebagai kemungkinan penguat fermentasi. Menurut Keister et al. Tahun 2019, penambahan peningkatkan farmasi ke dalam larutan okular meningkatkan biofabilitas obat okular, tetapi sedikit penelitian yang mengungkapkan toksisitas lokal dengan peningkat fermentasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, maka kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu dari hasil review artikel menunjukkan bahwa inovasi teknologi seperti nanoteknologi dan sistem pelepasan bertahap telah meningkatkan bioavailabilitas, durasi efek, serta kenyamanan pasien dalam terapi penyakit mata kronis seperti glukoma dan mata kering. Teknologi ini juga mengatasi masalah kelarutan obat yang sulit larut dengan potensi pengembangan formulasi yang lebih efektif dan aman di masa depan. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.